Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Zora dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Radia Saudara atas kesempatannya hingga kami dapat mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Dasar dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama, ada Ananda Dwi Aryani. Yang kedua, ada Muhammad Rehan. Yang ketiga, ada Muhammad Turen Wijaya. Yang keempat, ada Muhammad Rizky Nugroho. Kelima, ada Lina Naimah. Dan yang keenam, ada Elang Pradista Hermawan. Dan selanjutnya, untuk pokok bahasan presentasi kami saat ini, yaitu yang pertama, kami akan membahas ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, kami akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 pada masa pra-demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, kami akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir, pokok bahasan kami ialah Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Royan telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai periode sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, UUD 1945 atau 1945 sampai 1949. Pasca pemberlakuan UUD 1945 atau 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 unsur proklamasi, yaitu yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Kedua, Republik Indonesia Serikat atau 1949 sampai dengan 1950. Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terjadi perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 yang menghasilkan pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, terjadi konferensi meja bundar, berubahnya dari negara kesatuan ke negara serikat. Ketiga, UUD sementara 1950 atau 1950 sampai dengan 1959, yaitu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, dan Presiden berhak membubarkan DPR. Keempat, Orde Lama atau 1959 sampai dengan 1965. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu adanya berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkan konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Kelima, Orde Baru atau 1966 sampai dengan 1998, yaitu diawali dengan Super Semar. Kedua, Orde Baru bertekad menjalankan UUD 1945. Kelima, Orde Baru atau 1966 sampai dengan 1998, yaitu adanya yang pertama diawali dengan Super Semar. Kedua, Orde Baru bertekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ketiga, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto atau sistem presidensial. Keempat, pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis. Kelima, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Dan
Yang keenam, pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lina Naimah. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Royan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai struktur ketatanegaraan sebelum amandemen UUD. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen sejak Indonesia merdeka. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar negara yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat dengan menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang tersebut. Namun tidak bisa berjalan lancar atau baik karena masa dan perang kemerdekaan. Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut UUD, perlu memperhatikan penjelasan undang-undang tersebut yang menguraikan secara singkat sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dianut oleh Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam penjelasan itu diuraikan tentang sistem pemerintahan negara yang terdiri dari beberapa pokok, yaitu ada prinsip negara, prinsip presiden, dan prinsip menteri-menteri negara. Di samping itu, UUD juga mengintroduksi badan-badan negara yang lain seperti Dewan Pertimbangan Agung atau yang biasa disebut dengan DPA dan Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK. DPA hanya untuk memberi nasihat belaka kepada Presiden apakah diminta atau tidak diminta. DPA ini dijelaskan dalam penjelasan UUD adalah semacam Council of State, sedangkan BPK adalah badan negara yang diberi tugas atau wewenang untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yaitu suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tapi tidak pula berdiri di atas pemerintah. Oleh karenanya, sistem perwakilan rakyat dalam periode UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya MPR, memiliki kewenangan yang sangat besar, yaitu sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem perwakilan itu sendiri terbagi menjadi 2 lembaga, yaitu MPR memiliki kewenangan yang sangat besar yang anggotanya terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Dan yang kedua di sini ada DPR hanya memiliki kewenangan dalam bidang membahas dan menyetujui rancangan undang-undang, rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan RAPBN, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Amandemen disahkan dalam sidang umum tahunan MPR sejak 1999 hingga 2002. Keempat perubahan itu, yakni perubahan pertama disahkan MPR dalam sidang umum 19 Oktober 1999. Perubahan yang kedua disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang ketiga disahkan oleh MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2021. Perubahan yang keempat disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002. Ditinjau dari sistematika, Undang-Undang 1994 sebelum perubahan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rizky Nugroho. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Lina Naimah. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini dengan judul Struktur Kenegaraan setelah Amandemen UUD 1945. Struktur ketatanegaraan pemerintah Indonesia setelah perubahan UUD 1945 setidaknya ada 2 prinsip yang dianut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu prinsip negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Negara yang menempatkan kekuasaan, kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia, dan prinsip due process of law.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip negara hukum ini diperkuat oleh prinsip penghormatan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip sistem konstitusional. Prinsip ini yang berdasarkan pada sistem check and balance. Sistem yang saling mengimbangi antara lembaga-lembaga kekuasaan negara. Sistem ini memberikan pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya sama, diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Atas dasar semangat itulah, perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaannya dan wewenangnya dalam Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, dan lain-lain, sesuai tugas dan wewenang yang diatur oleh UUD. Bahkan, rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan presiden dan wakil presidennya melalui pemilihan umum. Prinsip ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial. Bahkan, mempertegas sistem presiden itu, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung jawab kepada rakyat, dan senantiasa dalam pengawasan DPR dan DPD. Presiden hanya dapat memberhentikan dalam masa jabatannya karena dilakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya manakala setelah amandemen ketiga UUD sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang 1945, secara amandemen keempat tersebut, maka terdapat 8 buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari Undang-Undang Dasar. Kedelapan organisasi tersebut adalah yang pertama DPR, yang kedua DPD, yang ketiga MPR, yang keempat BPK, yang kelima Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang tujuh Mahkamah Konstitusi, dan yang kedelapan Komisi Yudisial. Selain lembaga-lembaga tersebut, juga terdapat lembaga atau institusi yang juga diatur wewenangnya dalam UUD, yaitu 1. Tentara Nasional atau TNI, yang kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang ketiga Pemerintahan Daerah atau Pemda, yang keempat Partai Politik atau Parpol. Adapun lembaga yang tidak tersebut namanya, namun disebut fungsinya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, wewenangnya dinyatakan akan diatur dalam undang-undang atau UU, yaitu Bank Indonesia atau BI, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang juga namanya tidak ditulis dalam huruf kecil. Sedangkan lembaga yang berdasarkan pemerintahan menurut Undang-Undang 1945, yang wewenangnya diatur dalam UU, seperti Komnas HAM, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan lain sebagainya. Selain yang disebut lembaga negara dalam Konstitusi Bangsa Indonesia, dikenal juga dengan istilah alat negara, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 24C ayat 1 dan pasal 30 UUD Negara RI tahun 1945, bahwa yang termasuk lembaga negara dan alat negara adalah lembaga yang termuat dan disebut dalam UUD 1945 antara lain ada MPR, DPR,
DPD, DPRD, KY, dan MA. Dan sekiranya lembaga-lembaga konstitusional ini hendak disebut sebagai lembaga tinggi negara juga dapat diterima. Semua lembaga konstitusional dianggap sederajat dan hanya dibedakan dari perbedaan fungsi dan wewenangnya. Masing-masing ketujuh lembaga tinggi negara inilah yang dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan negara utama atau main organs. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Royan untuk membacakan materi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar pada masa pra-demokrasi terpimpin. Pada pokok pembahasan ini, yang pertama kita bahas yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Diawali dengan janji kemerdekaan Jepang pada tanggal 7 September 1944, yang dimana Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita agar bebas dari penjajahannya. Sejalan dengan hal itu, dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama dari badan ini adalah untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Tapi pada kenyataannya, badan ini lebih banyak membahas mengenai dasar negara atau rancangan Pancasila. Kemudian pada sidang 1 yang berlangsung selama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dari sidang 1 ini dibentuklah sebuah panitia yang bernama Panitia 9 untuk mencari kesepakatan atas dasar negara yang telah disidangkan selama sidang 1 yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Anggota Panitia 9 yaitu di sini bisa kita lihat pada slide selanjutnya ada yang pertama Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian ada Haji Agus Salim, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian ada Asmat Sumarjo, kemudian ada A.A. Maramis, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada A. Muhammad Hatta, dan kemudian ada Insinyur Soekarno. Kita kembali lagi pada slide sebelumnya. Panitia 9 yang sudah dijelaskan anggotanya tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyelesaikan sebuah naskah yang bernama Piagam Jakarta atau biasa dikenal dengan sebutan Jakarta Charter, yang nantinya naskah ini akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1945, Jepang kalah terhadap sekutu. Hal ini membuka pikiran kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia untuk sesegera mungkin memerdekakan bangsanya. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Satu hari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan penetapan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Indonesia oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia baru memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar sehari setelah kemerdekaan diproklamirkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut ini adalah naskah dari Piagam Jakarta yang telah dibuat oleh Panitia 9, yang nantinya akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, selanjutnya,
kita menuju pada pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial yang tidak merubah teks undang-undang tersebut. Yang pertama ada maklumat Wakil Presiden nomor X atau nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini berisi mengenai perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP menjadi badan legislatif mutlak yang sebelumnya harus bersama Presiden. Kemudian untuk yang kedua ada maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan bentuk negara menjadi parlementer dari yang sebelumnya ada presidensial, yaitu dengan mengubah pertanggungjawaban menteri yang awal kepada presiden menjadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli berlaku mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Dihitung kurang lebih 4 tahun. Disebabkan ambisi Belanda yang ingin berkuasa kembali, yang ingin menguasai Indonesia kembali, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 asli digantikan menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hal ini bisa kita lihat dari urutannya. Yang pertama yaitu Belanda datang kembali ke Indonesia dengan ambisi untuk menguasai. Kemudian Belanda membentuk negara federal atau negara boneka untuk memecah kesatuan Indonesia. Setelah itu terjadilah agresi militer satu pada tahun 1947, kemudian ada agresi militer kedua pada tahun 1948. Setelah agresi tersebut, dilaksanakanlah konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang berakhir dengan digantinya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Poin penting dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu yang pertama, perubahan dilakukan tidak atas dasar keinginan pemerintah Indonesia sendiri, melainkan perundingan atau kompromi antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jadi, lembaga yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah wakil-wakil dari Republik Indonesia dan BFO atau Bijenkoms for Federal Overlay. Yang kedua, yaitu mengenai persetujuan atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat bahwa ada 3 lembaga, yakni wakil dari Republik Indonesia, ada BFO dan negara-negara federal yang telah dibentuk oleh Belanda. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar 1950. Konstitusi RIS 1949 ini tidak berlangsung lama karena konstitusi tersebut tidak berasal dari keinginan rakyat Indonesia sendiri, sehingga di mana-mana timbul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Berawal dari tanggal 19 Mei 1950, kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan negara Republik Indonesia untuk secepatnya merancang undang-undang baru dan melaksanakan negara kesatuan. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 1950, rancangan Undang-Undang Dasar sementara diserahkan kepada DPR dan Senat untuk disahkan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil terbentuk. Poin penting dari perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar 1950 ialah setelah kembali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, hal tersebut dibarengi dengan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 dan URLN RIS tahun 1950 nomor 56 tentang menetapkan undang-undang tentang
perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Berdasarkan nama resminya, Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Sementara, ini memuat kata sementara pada nama resminya, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang berarti hanya berlaku sementara dan akan digantikan Undang-Undang Dasar yang baru. Dari hal tersebut, dibentuk sebuah badan atau dewan pembentuk Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Konstituante. Dalam perubahannya, dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal, ada pasal-pasal yang terkait dengan perubahan tersebut. Yang pertama kita lihat di sini ada pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berisi Konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya, secepat-cepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini atau yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian, pasal kedua yaitu pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berisi pertama, keputusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang baru dapat dilakukan jika sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante harus hadir. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang baru berlaku apabila telah diterima sekurang-kurangnya 2/3 dari suara anggota yang hadir. Dan yang ketiga, kemudian apabila konstituante telah menerima rancangan Undang-Undang Dasar, maka rancangan itu dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Setelah disahkan, maka Undang-Undang Dasar diumumkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Royan yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara. Pada saat itu, Presiden Soekarno. Baik, jadi setelah berakhirnya sistem parlementer, Indonesia masuk ke dalam masa yang sering dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Pengertian dari demokrasi terpimpin itu sendiri adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemimpin pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah terkelola, yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Slide berikutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Pertama, menonjolkan presiden sebagai penguasa tinggi. Ciri pertama yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah lebih menonjolkan presiden sebagai penguasa tinggi dalam suatu negara. Jadi, ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada tanggal 5 Juli tahun 1959, maka negara Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Yang kedua, ada semakin berkembangnya paham komunis. Ciri kedua dari sistem demokrasi yang dirilis pada tahun 1959 tersebut ialah semakin berkembangnya paham komunis di Indonesia. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena adanya hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Lalu yang ketiga, ada banyak peristiwa pelanggaran HAM. Ciri ketiga dari sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM, khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Jadi, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang boleh menentang kebijakan pemerintahan kala itu. Lalu yang keempat, ada sentralisasi pada pemerintahan. Ciri terakhir dari sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan. Hal ini membuat demokrasi tersebut menjadi tidak adil, yang mana salah satunya contoh adalah adanya penguasa yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekedar menimbulkan kekacauan. Baik, selanjutnya ada isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituen. Yang kedua ada menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembubaran MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Baik, slide terakhir ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penetapan presiden yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan presiden atau Pempres merupakan keputusan presiden yang dikeluarkan presiden sendiri. Pempres memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Namun, sejak adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan beberapa perubahan melalui Pempres. Beberapa Pempres yang dicetuskan Presiden Soekarno tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, diantaranya yang pertama ada pemerintah membentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, artinya melalui Pempres nomor 2 tahun 1959, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Lalu ada membubarkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemilu 1955. Berdasarkan Pempres nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955. Presiden menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR melalui Pempres nomor 4 tahun 1960. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Lalu yang kedua, ada penetapan Presiden
dengan masa kekuasaan seumur hidup. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mereka mengusulkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup karena AM Hanafi khawatir jika PKI kembali menentang pemilu, maka akan terjadi perang saudara. Namun, hal tersebut dinilai menyinggung dari Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya, presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Pada akhirnya, keputusan angkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Elang. Kepada Elang, saya persilahkan. Nama saya Ulam dari Saimawan. Di sini saya akan membawa tentang materi UUD 1945 pada masa reformasi. 29. UUD 1945 sebagai dasar ketatanan negara Republik Indonesia mengalami puncak tuntutan perubahan setelah banyaknya penyimpangan-penyimpangan terjadi pada masa demokrasi pemimpin dan Orde Baru. Dorongan terakhir atas perubahan ini terjadi pada tahun 1998, yang dimana terjadi pergerakan besar-besaran reformasi mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan dan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Api yang mengobarkan semangat reformasi 1998 utamanya didorong oleh ketidakpuasan rakyat terhadap presiden yang menggunakan kekuatannya secara sewenang-wenang, terutama hubungan antara presiden dan DPR. Akan hal itu, setahun kemudian, amandemen pertama ditetapkan pada sidang MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Dengan poin penting yaitu pengurangan atau mengendalikan kekuasaan presiden dan pengembalian hak legislasi ke DPR. Dari poin tersebut berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan itu. Pertama, pasal 7 yang sebelum amandemen berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun. Sesudah amandemen berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen ini didorong oleh dunia politik Indonesia yang mengalami dominasi kursi presiden oleh Presiden Soeharto, yang mempertahankan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Selanjutnya pasal 2C yang berbunyi Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal yang mendorong penambahan ini adalah Soekarno pernah membubarkan DPR pada tahun 1960 karena dinilai tidak sejalan dengan pemikiran Presiden, ditambah lagi DPR telah menolak rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 yang sebelum amandemen berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sesudah amandemen berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Peristiwa yang melatar belakangi perubahan pasal ini adalah tindakan Soekarno yang mengeluarkan dekret Presiden pada tahun 1959 yang membalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dari Undang-Undang Dasar sementara. Karena Soekarno menilai DPR tidak bekerja dengan baik untuk merancang Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen ini memperbolehkan Soekarno melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan langsung dari DPR. Amandemen kedua ditetapkan pada sidang MPR tahunan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua memiliki beberapa poin penting, yaitu sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pemerintahan sentral, di mana daerah-daerah lain tidak ada kekuasaan atau otonomi dalam rangka demokrasi. Lalu banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang marak terjadi saat Orde Baru. Dari poin tersebut berikut pasal
yang diamandemenkan dan yang ditambahkan berdasarkan poin tersebut. Yang pertama, pasal 18A ayat 1, yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Penambahan pasal ini bertujuan untuk meratakan pemerintahan di Indonesia supaya adil dan merata. Berikutnya pasal 25A, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 ada karena pada masa Orde Baru banyak individu-individu yang kebal akan hukum dan tidak sedikit individu-individu yang dituntutkan oleh hukum secara sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan hukum yang tidak adil, maka pasal 28D ayat 1 ada supaya hukum di NKRI tidak pandang bulu. Selanjutnya amandemen ketiga yang ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Yang memiliki poin penting yaitu perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Salah satu pasalnya adalah pasal 24 ayat 2 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada campur tangan dari pihak di luar badan peradilan. Supaya keadilan hukum di Republik Indonesia dapat dicapai secara menyeluruh melalui kemandirian kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia. Selanjutnya amandemen keempat yang ditetapkan pada sidang MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Dengan poin penting perubahan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu pasal yang menyinggung poin tersebut adalah pasal 2 ayat 1 yang sebelum amandemen berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan pada undang-undang. Yang sesudah amandemen berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penambahan pemilihan umum pada pasal tersebut merupakan upaya untuk menambahkan unsur demokrasi dalam tata badan hukum negara Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dengan materi yang kami bawakan mengenai Undang-Undang Dasar dalam sejarah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.